Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melanjutkan sesi pembelajaran kita, ya, perkuliahan kita, yaitu pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas tentang sistem distribusi tegangan rendah. Seperti yang sudah Bapak share materinya, yaitu di Edlink, ya. Di situ ada PowerPoint, kalian bisa buka PowerPoint di Edlink, ya. Dan juga penjelasan lengkapnya itu di Word, ya. Di situ ada semua di Edlink, ya. Nah, kita akan bahas tentang sistem distribusi tegangan rendah. Ya. Baiklah, kita terbatas waktu, jadi dipersingkat saja ya. Tapi Bapak akan menjelaskan poin inti-intinya. Nah, ini pengertian ya. Kalian bisa lihat, sistem distribusi tegangan rendah merupakan bagian hilir ya. Jadi yang ujungnya gitu. Dari suatu sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1 kilovolt ya. Jadi di bawah 1000 volt. Nah, itu artinya tegangannya tegangan rendah ya. Dan itu yang didistribusikan kepada para pelanggan ya. Perumahan-perumahan ya, ruko-ruko. Nah, seperti itu. Nah, umumnya radius pelayanan sekitar 350 meter. Nah, di Indonesia susu tegangan diizinkan itu 5% sampai 10% dari tegangan operasi ya. Jadi memang ada susu tegangan ya. Yang misalkan tegangannya di bawah 1 kilo pasti ada susu sekitar 5% ya, atau 10% ya, berarti yang 1000 kilo jadi 900 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sistem distribusi tegangan rendah ya, ini dibatasi oleh susu tegangan dan luas penghantar jaringan distribusi pelanggan sepanjang jalur jaringan distribusi, sifat daerah, pelayanan desa, kota, kelas pelanggan ya, pada beban rendah, pada beban tinggi. Nah, ini radius operasinya dibatasi ya. Jadi kalau pelanggannya itu beban-bebannya tinggi, itu biasanya terpisah jaringannya ya, ataupun ada juga yang beban-beban rendah. Nah, itu diatur ya. Ada biasanya untuk gardunya ya, untuk gardunya. Baik, terus. Nah, di sini gardu distribusi ya. Gardu jaringan distribusi tegangan rendah dimulai dari sumber yang disebut gardu distribusi. Mulai dari panel penghubung ya, bagi TR keluar didistribusikan. Nah, untuk setiap sirkuit keluar melalui pengaman arus disebut penyulang atau feeder ya. Struktur jaringannya ini banyak. Nah, kalian bisa baca di Word ya, yang materi itu. Ada radial murni ya, ada open loop, ada juga di sini ada juga apa namanya? Spindle ataupun jaringan grid, ada semua di Microsoft Word ya yang Bapak bagikan. Nah ini adalah gardu distribusi tegangan rendah yang sering kita lihat ya. Ini tegangan menengah ini. Nah, di tegangan menengah ini ya, kemudian di trafo. Nah, di trafo ini apa? Ini ada step down di sini, mungkin diturunkan ya ke sini. Ya, kemudian di sini disalurkan lagi kabel-kabel yang ini nih. Kabel-kabel yang ada isolasi hitamnya, ini untuk tegangan rendah. Kalau yang ini saluran udara yang terbuka tidak ada isolasinya, ini tegangan menengah. Nah, ya kita yang memasang ya listrik itu pakai kabel yang ini yang ada isolasi hitamnya itu. Ya. Nah, lanjut. Nah, sistem distribusi tegangan rendah di sini itu ada 3 macam. Ada sistem satu fasa ya. Satu fasa itu tegangannya 110 volt, 220 dan 250. Nah, kita yang memakai itu adalah 220 untuk Indonesia. Tetapi untuk Amerika dan Eropa ini bukan 220 ya. Negara-negara maju dia 110 ya. Kenapa 110 ya? Karena mungkin di sana lebih mengutamakan keselamatan. Karena kalau 110 itu kita pegang nggak apa-apa sebetulnya ya. Tidak akan mati gitu ya. Ya kalau hanya sebentar begitu. Tapi kalau yang 220 itu ya, kita kalau megang listrik yang ini ya wassalam kita ya, apalagi ini ya. Nah, mereka itu 110 ya voltnya ya. Kemudian ada sistem tegangan dipilih mengikuti konsep teknis. Ada sistem kontinental. Kemudian distribusi yang ini 3 fasa 4 kawat. Nah, yang 4 kawat ini biasa kita sebut dengan RST, kemudian ada netral ya.
Mungkin ada yang sudah mempelajari di STM atau SMA ya. Baik, nah kemudian pembumian pada jaringan distribusi tegangan rendah. Nah, untuk sistem distribusi tegangan rendah ataupun menengah dan tinggi itu diatur semuanya ya. Oleh apa? Oleh PUIL. Nah, sistem kelistrikan di Indonesia ya ataupun instalasi pemanfaatan tenaga listrik atau IPTL ya di Indonesia itu diatur oleh peraturan yang namanya PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik ya. Semua listrik di Indonesia ini di sini aturannya di PUIL ini ya. Nah, untuk PUIL ini ya, semua yang ada di sini adalah aturan-aturan di sini itu ditentukan dari PUIL ya. Kalau di Indonesia PUIL ini mengadopsi daripada aturan-aturan luar negeri yaitu IEC atau IEC gitu ya. Nah, ini ya, dan juga kalau di dunia itu memang IEC itu apa? Industrial Electrical Commissioning ya. Nah, itu yang IEC itu. Nah, itu kalau di Indonesia PUIL. Nah, kalian bisa untuk mendownload PUIL ya. Caranya gimana ya? Nah, PUIL ini kalian bisa download di sini di apa? Nah, di sini nih. Peralatan umum instalasi listrik. Nah, kalian bisa download di sini, kalian cari. Itu adalah PUIL SNI. Yang terbaru. Nah, ini dia. Ini adalah ini yang 2000. Ya, yang 2000. Ada lagi yang terbaru itu adalah yang 2011 ya. Ini yang lama ini. Ya, karena ini PUIL 2000. Ya, kalian bisa cari yang 2011. Sebentar kita coba untuk mencari yang 2011. Karena peraturan-peraturan kelistrikan di Indonesia yaitu diaturnya oleh PUIL. Coba kita cari PUIL SNI 2 itu terbaru lah. Terbaru. Nah, ini dia. Ke PUIL SNI terbaru. Puisi ya. PUIL. Kenapa munculnya puisi ya? Baik. PUIL SNI. SNI. Baik. Nah, kalau ini mungkin bisa. Belah. 2011. Nah, ini aja lah. Nah, di sini dia. Baik. Nah, di sini ya. Ini adalah PUIL 2011. Nah, ini dia. Ya, baik. Ini adalah sudah ya. Ini udah amandemen. Nah, jadi ini yang dapat ya. Sudah Indonesia. Ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini semuanya ada di sini. Sampai berapa halaman ini? Kalau tidak salah sampai 600 halaman. Berapa halaman? Banyak sekali. Nah, ini gambar-gambar. Nah, ini dia ya. Semua sampai 143 halaman. Nah, untuk kelistrikan di Indonesia ini mengacu semuanya ada di PUIL ya. Jadi kalian bisa untuk mendownload ini ya, PUIL instalasi listrik 2011 karena semua dari tegangan. Jadi IPTL tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi ya. Baik, itu saja yang akan Bapak sampaikan ya. Karena materi yang instalasi pemanfaatan tegangan listrik itu yang tegangan rendah, menengah, dan tinggi ini semuanya ada di PUIL. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.